Baik, perkenalkan nama saya Arganesa Guntara Waruhu dengan NIM akhir 115. Untuk tugas akhir yang saya kerjakan ini ialah merancang jaringan untuk sebuah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Akan ada dua rancangan jaringan yang akan saya buat, di mana pembedanya hanyalah metode routingnya, di mana yang satu ialah static route, dan yang satu lagi ialah dynamic route. Perusahaan ini memiliki 5 departemen, satu ruang server, dan sebuah taman internet. 5 departemennya yaitu ialah kepesertaan, pelayanan, kearsipan, keuangan, dan tata usaha. Lalu satu ruang server dan satu taman internet. Untuk perangkat yang digunakan pada rancangan jaringan ini ialah ada 7 buah router, 7 buah switch, 1 access point, 3 server, di mana 1 server sebagai DHCP, 1 server sebagai DNS, 1 server sebagai HTTP. Lalu 15 PC, di mana pada setiap departemen memiliki 3 PC, lalu 3 laptop yang akan saya letakkan di taman internet karena taman internet menggunakan wireless atau Wi-Fi. Baik, langsung saja ke perancangan jaringannya. Pertama kan saya akan mengambil 7 buah router. Saya menggunakan router PT. Lalu 7 buah switch. Saya juga menggunakan switch PT. Lalu 3 buah PC untuk setiap departemen. Tiga buah server. Saya juga menggunakan server PT. Lalu 3 buah laptop. Dan sebuah access point. Saya juga menggunakan access point PT. Oke, saya akan sedikit merapikan. Oke, untuk mempermudah kita dalam mengerjakannya, saya akan membagi setiap departemen menggunakan warna yang berbeda. Oke, saya akan rapikan sedikit.
Baik, saya juga akan memindahkan setiap informasi yang kita butuhkan di setiap departemen untuk memudahkan kita dalam merancang jaringan. Seperti total usaha, akan saya letakkan pesertaan. Saya akan letakkan di sini. Pelayanan, kearsipan, keuangan, server, dan yang terakhir taman internet. Saya akan berikan jarak sedikit. Akan saya rapikan sedikit. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menghubungkan antar router menggunakan kabel DCE. Dimulai dari router 0 yang ada di kepesertaan. Oke, ini yang perlu diperhatikan. Untuk mengirim kita menggunakan port serial 2/0. Lalu menerima, kita akan menggunakan serial 3/0. Kita akan melakukan ini sampai semua router sudah terhubung. Ini saya lakukan sama agar mempermudah kita dalam menghubungkan atau konfigurasi IP nantinya. Oke, sudah. Selanjutnya, hubungan antara router dengan switch, saya menggunakan kabel strike dengan port fast Ethernet 0/0. Saya juga akan samakan untuk setiap switch agar mempermudah kita ketika memberikan IP sebagai default gateway. Untuk switch dengan PC, saya juga menggunakan kabel strike. Kita lakukan sampai semua sudah terhubung dengan kabel strike, baik itu switch, PC, maupun server.
Oke, setelah semua terhubung dengan kabel, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk wireless yang berada di taman internet, yaitu laptop. Karena di sini laptop masih menggunakan modul LAN, kita ganti untuk ke modul wireless. Pertama kita matikan, kita keluarkan modulnya, lalu kita masukkan modul yang baru yaitu untuk wireless. Kita on-kan kembali. Kita lakukan ketiganya. Oke, setelah sudah, maka akan muncul sinyal samar-samar dari laptop dengan access point. Ini menandakan bahwa laptop sudah berhasil terhubung dengan access point. Oke, selanjutnya sebelum kita mengatur atau memberikan IP sebagai default gateway di setiap departemen, kita perlu mengatur IP atau server terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kita nanti memberikan default gateway pada setiap departemen, kita akan memasukkan IP dari DNS DHCP. Nah, sebelum kita lakukan itu, kita harus memberikan dulu IP tersebut, IP DHCP-nya yang ada di server. Jadi kita setting untuk servernya dulu. Saya akan ganti di sini untuk mempermudah DHCP. Oke, kita buka desktop, IP configuration. Kita akan berikan IP kepada server DHCP. Oke, kita perlu memperhatikan IP apa yang bisa digunakan untuk departemen atau untuk ruang server. Oke, untuk ruang server network ID-nya yaitu 192.168.40. IP range yang bisa digunakan yaitu 0.41 sampai 0.46. Gateway 0.41 artinya 0.4.1 sudah digunakan. Artinya kita bisa menggunakan 0.42. 192.168.0.42. Lalu subnet max-nya 248. Kenapa 248? Karena 248 mampu menampung hingga 5 host. Dan kita tidak perlu banyak-banyak untuk di ruang server, dan bahkan di apartemen lain juga kita tidak perlu banyak, kita hanya memerlukan 4 device atau 4 perangkat yang terhubung. Lalu default gateway-nya 192.168.0.41 sesuai dengan yang ada di node. Lalu DNS server. Oke, DNS server kita akan letakkan DNS server itu yang berada di tengah, server tengah. Nah, jika ini sudah 42, maka DNS server yang berada di tengah itu adalah 43. 192.168.0.43. Oke, setelah sudah, lalu kita ke service. HTTP-nya kita matiin karena kita akan menggunakan server ini sebagai DHCP bukan sebagai web. Oke. Di sini kita harus menambahkan konfigurasi untuk setiap departemen. Contoh, di mana departemen pertama yaitu kepesertaan dengan default gateway-nya default gateway-nya adalah 192.168.0.1. Lalu DNS servernya kita seperti yang kita sudah inisialisasikan tadi, yaitu 192.168.0.43. Dan untuk start IP address-nya, karena network ID-nya adalah 192.168 dan 0.0 dan IP range-nya dari antara 0.1 sampai 0.6, sedangkan 0.1 sudah digunakan, maka kita mulai dari 0.2. Untuk subnet max-nya sudah pas, yaitu 248. Untuk maximum number of user-nya, yaitu 5. Oke, setelah semuanya sudah sesuai, kita add. Kita lakukan untuk semua departemen, kita sesuaikan pelayanan dengan default gateway 9. Lalu IP start dimulai dari 10. Kita add. Kita pastikan tidak ada kesalahan. Selanjutnya adalah kearsipan. Dengan default gateway-nya adalah 17.
Dan IP startnya dimulai dari 18. Kita add. Lanjut ke Departemen Keuangan. Dengan default gateway-nya adalah 0.25 dan start dimulai dari 26. Lalu kita add. Lanjut ke tata usaha. Dengan default gateway-nya ialah 33 dan dimulai dari 34. Kita add. Oke, maaf. 0.33. Start IP di 0.34. Lalu kita add. Lalu untuk server kita tidak perlu masukkan karena kita di server tidak menggunakan DHCP, tapi kita statik, kita masukkan manual. Selanjutnya ialah taman internet. Dengan default gateway adalah 0.49 dan subnet max-nya dia adalah 240. Kita harus samakan dengan yang ada atau konfigurasi yang setelah kita ketikkan di node. Start dimulai dari 50 sampai dengan 62, berarti ada 13 user maksimal. Oke, selanjutnya kita add. Oke, jika semua departemen atau semua segmen jaringan sudah kita inisialisasikan di dalam DHCP server, selanjutnya kita save. Setelah save, kita on-kan. Oke, karena kita tadi sudah menyinggung soal DNS, maka kita harus menyeting juga untuk server DNS-nya. Karena kita ganti namanya untuk mempermudah. Sama seperti server DHCP, untuk HTTP-nya juga kita harus matikan di DNS server. Lalu kita desktop, IP configuration, kita berikan IP. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa IP untuk DNS yaitu 0.43, berarti kita ketikkan 192.168.0.43 dengan subnet max 248. Lalu default gateway-nya ialah 192.168.0.41. DNS servernya ialah IP-nya dia sendiri, 192.168.0.43. Oke, setelah selesai, lalu kita ke service, kita buka DNS. Oke, kita akan tambahkan nama DNS-nya ialah asuransiku. Oke. asuransiku.com. Oke. DNS ini dari asuransiku.com akan mengarah ke server HTTP, yaitu dengan IP 192.168.0.44. Oke, jangan salah ya. Kita add. Lalu kita save. Oke, lalu kita on kan. Oke, setelah sudah, lanjut konfigurasi untuk HTTP, server HTTP. Kita berikan IP 192.168.0.44 dengan subnet max 248. Lalu default gateway-nya 192.168.0.41 dengan DNS server 192.168.0.43. Oke, setelah semuanya sudah, kita ke service, lalu ke HTTP, kita ubah di bagian index.html. Oke, di sini saya hanya akan mengubah teksnya saja. Sini akan saya ganti menjadi asuransiku. Lalu saya ketikkan
Setelah ini kita save, kita yes kan. Oke, lalu kita kembali. Oke, setelah sudah, baru kita bisa untuk memberikan default gateway pada setiap departemen. Baik, selanjutnya saya akan memberikan default gateway untuk setiap departemen, dimulai dari departemen kepesertaan. Caranya untuk memberikan default gateway yaitu dengan menggunakan CLI. Bisa juga secara interface, namun saya akan menggunakan CLI. No. Enable config terminal. Nah, mengapa saya mengatakan tadi harus sama semua untuk kabel yang port yang digunakan, yaitu fast Ethernet 0/0, karena ketika kita memasukkan default gateway, kita memerlukan informasi tersebut, di mana yaitu INT fast Ethernet 0/0. Lalu kita enter untuk mengubah atau mengkonfigurasi dari port tersebut, kita enter, lalu kita IP add, menambahkan IP, di mana IP-nya adalah 192.168.0.1 dengan subnet max yaitu 255.255.248. Oke, setelah itu lalu kita enter. Nah, mengapa saya konfigurasi server di awal? Karena kita akan memasukkan IP dari DHCP agar ketika kita selesai melakukan routing statik, kita bisa memberikan IP kepada PC menggunakan DHCP secara otomatis tanpa kita konfigurasi atau kita tambahkan secara manual setiap IP yang ada di PC. Yaitu dengan memasukkan perintah IP helper/address 192.168.0.42, di mana ini adalah IP dari server DHCP yang telah kita berikan tadi. Kita buat tadi, maaf. Lalu kita enter. Lalu no shutdown, no SH. Oke, enter. Oke. Setelah kita konfigurasi gateway, kita juga harus konfigurasi untuk setiap kabel yang terhubung antara router. Nah, namun untuk kita menghubungkan setiap kabel antara router, kita harus mengetahui terlebih dahulu cakupan antara setiap IP yang ada yang bisa digunakan pada setiap kabel. Oke, saya akan membuat note-nya. Oke, IP yang sudah terpakai itu sampai ke 0.63, berarti kita bisa menggunakan 0.64 sebagai IP dari kabel hubungan antara router. 192.168.0.64. Oke, saya akan copy. Oke, IP yang saya letakkan di tengah ini adalah sebagai network ID dari kabel-kabel yang menghubungkan antar router. Kita juga memerlukan ini ketika kita akan melakukan static route. Oke, saya akan ubah. Jika di sini 64. Oke. Untuk kabel-kabel ini kita menggunakan subnet max yaitu /30 atau 255.255.255.252, artinya memiliki 4 cakupan IP. Berarti di sini kita bisa menggunakan 68/30 72/30 76/30 80/30 82/30 dan yang terakhir 88/30. Nah, IP berikut ini sebagai network ID, namun kita harus memecah lagi atau mengambil 2 IP dari masing-masing IP yang mencakup ini sebagai IP untuk koneksi gerbang atau ketika kita sebagai jalan masuknya atau jalan keluarnya ketika ingin berkomunikasi dengan router lain.
Jika di sini 64 sebagai network ID, maka di sini saya akan memberikan 65, lalu di sini 66. Oke, saya akan copy saja. Ini 65. Oke, saya akan copy terlebih dahulu untuk setiap kabel. Oke, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, saya akan mengubah value-nya. Jika ini 65, maka ini 66. Jika ini 68, maka ini 69. Lalu ini 70. Lalu ini 73. 74. 77, 78, 81, 82, 84, maaf saya salah, ini harusnya 84, sedikit kesalahan. Oke, 82, selanjutnya 85, 86, lalu di sini 89, dan yang terakhir 90. Oke. Lalu kita akan melanjutkan untuk memberikan IP pada setiap gerbang atau subnet yang terhubung dengan router. Oke, kita exit. int se2/0. se20 di sini adalah yang berada di depan router. Oke, alur pengiriman data saya yaitu berlawanan dengan arah jarum jam, di mana dimulai dari bawah sampai ke atas. Oke, kita akan memberikan IP untuk se2/0. int se2/0, enter, IP add 192.168.0.65 sesuai yang sudah kita berikan tadi, 65 dengan subnet max 255.255.255.252. Kita menggunakan .252 agar tidak membuang terlalu banyak IP karena kita hanya membutuhkan 2 IP sebagai user dari masing-masing subnet. Oke, lalu enter. Dan karena ini DCE, untuk mengirim data kita memerlukan clock rate, di mana saya menggunakan clock rate 64.000. Lalu enter. Oke, lalu no shutdown. Enter. Nah, setelah kita memberikan IP kepada kabel yang berada di depan router, selanjutnya yang berada di belakang router, yaitu SE int se3/0 IP add 192.168.0.90 dengan subnet max sama yaitu 252.255.252. Oke, karena dia menerima data, dia tidak memerlukan clock rate, jadi langsung no SH saja. Enter. Oke, setelah sudah lalu exit. Oke, lanjut ke router selanjutnya. Enable config terminal int fa0/0 IP add 192.168.0. Yaitu gateway-nya adalah, gateway-nya adalah 0.9.
dengan subnet max 255.255.255.248. Lalu enter, lalu IP, helper, address 192.168.0.42. Lalu kita enter. Oke, setelah sudah langsung no sh, lalu enter. Exit int se2/0 IP at 192.168.0.69 dengan subnet max 252. Enter. Oke, ingat karena ini mengirim data, lagi-lagi karena ini mengirim data menggunakan clock rate 64.000. Enter. Oke. Lalu kita ketikkan no sh, exit. Lalu kita berikan IP juga untuk yang di belakang router, int se3/0 IP at 192.168.0.66 dengan subnet max 255.255.255.252. Enter. Karena dia menerima, lagi-lagi tidak memerlukan clock rate, lalu kita langsung saja no sh. Nah, ketika kita enter ini, maka warna dari arrow atau panah yang berada di antar kabel yang sudah kita konfigurasi akan berubah menjadi warna hijau. Enter. Oke. Jika sudah begini, berarti menandakan bahwa IP sudah berhasil diberikan kepada setiap subnet yang terhubung ke router. Lanjut ke router selanjutnya. Saya akan melakukan hal ini sampai semua router sudah memiliki IP-nya masing-masing dan juga gateway. Config terminal int fa0/0 IP at 192.168.0. Kita lihat gateway-nya berapa? 17. Dengan subnet max 255.255.255.248. Lalu jangan lupa lagi-lagi IP helper address 192.168.0.42. Lalu enter, lalu no sh, no shutdown. Oke, enter. Lanjut, exit, kita konfigurasi untuk se2/0-nya, int se2/0 IP at 192.168.0. Kita lihat berapa, yaitu 73 dengan subnet max 255.255.255.252. Oke, lalu enter. Jangan lupa clock rate karena dia mengirim data. Clock rate 24.000. Lalu enter. Oke, saya ketik 24.000. 64.000. Enter. No sh. Jangan lupa yang di belakang. Kita exit dulu. int se3/0 IP at 192.168.0. Kita lihat berapa? 70. Lalu subnet max 255.255.255.252. Lalu no sh, no shutdown, dan enter. Oke. Warna kembali berubah menandakan berhasil untuk memberikan IP. Oke, kita lanjut ke router selanjutnya. Saya akan sedikit cepat untuk melakukan ini sekarang. Ini belum komputer 0/0 IP at 192.168.0. Itu 255.255.248. IP helper address 192.168.0.42. Bisa exit.
SE2/0 titik 0 titik kita lihat berapa 77.255 titik 255 titik 255 titik 252 enter block rate 64.000 enter PSA exit NTSE3/0 IPF 192.168.0.74 255.255.252 enter PSA exit. Oke, lanjut router selanjutnya. Enable config T enable config T NTFA noise 0/0 IPF 192.168.0.33 dengan subnet max 255.255.255.248 enter IP helper address 192.168.0.42. Oke, lalu SA exit INTSE2/0 IPF 192.168.0.81 255.255.255.252 clock rate 64.000 SA exit TSE3/0 IPF 168.0.78 subnet max 255.255.252 enter SA exit lanjut router berikutnya. Enable config terminal TNT-FA 0/0 IPF 192.168.0.41 255.255.255.248 enter IP helper address 192.168.0.42 enter SA exit SE2/0 IPF 192.168.0. Kita lihat berapa, yaitu 255.255.252 enter clock rate 64.000 SA exit NTSE3/0 IPF 192.168.0.82 255.255.255.252 lalu no SA. Oke, exit. Lanjut router terakhir. Oke, ketika router terakhir ini setelah selesai kita konfigurasi, maka semua akan berwarna hijau untuk row-nya. Oke, langsung saja kita coba. Enable config terminal NTFA 0/0 IPF 192.168.0.49. Kita cek lagi apakah benar gateway-nya.
Ya benar, 49. Subnet max-nya 255.255.255.240. Oke. Kenapa ini berbeda dengan departemen-departemen lainnya? Kenapa? Karena thumbnet internet ini saya desain agar maksimal user yang terhubung itu lebih banyak daripada departemen-departemen yang lainnya. Jika departemen yang lain maksimal usernya 5, dengan kita menggunakan subnet max 2.248, dengan kita menggunakan 240 pada taman internet, maka kita bisa memberikan maksimal user yang mendapatkan IP yaitu 13 yang bisa terhubung dengan jaringan. Oke, langsung saja kita enter. Lalu IP helper address 192.168.0.42, enter, no SA, exit, NTSE2/0, IP add 192.168.0. Oke, berapa sih itu? 89 dengan subnet max 255.255.255.252. Enter, clock rate 64.000. Lalu no SA, exit, NTSE 3/0, IP add 192.168.0.86, subnet max-nya ialah 255.255.255.252. Lalu enter. Oke, lalu no SH, enter. Oke. Karena semua default gateway sudah kita berikan dan juga kita sudah memberikan IP kepada setiap gerbangnya untuk berkomunikasi secara router, seharusnya router yang bersebelahan ini sudah bisa berkomunikasi. Coba kita coba. Oke, kita coba. Sebentar, di sedang konfigurasi. Oke, kita coba yang lain. Membutuhkan sedikit waktu. Oke, sudah successful ya. Kita coba sekali lagi yang tadi. Oke, sudah successful. Nah, namun ketika kita ingin berkomunikasi dengan router yang router lain yang tidak bersebelahan dengan kita, maksud saya, itu tidak bisa, itu violet. Ya, benar violet, karena kita belum memperkenalkan jaringan tersebut kepada router. Jadi router tidak tahu jalur mana yang akan dilalui untuk sampai ke jaringan tersebut. Oke, kita lihat dulu. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengcopy karena sampai di sini saja konfigurasi jaringan yang sama. Tidak ada perubahan antara baik itu dynamic route maupun static route. Ketika setelah ini konfigurasinya akan berbeda untuk setiap metode, yaitu static route ataupun dynamic route. Jadi saya akan membuat dua rancangan jaringan, yang satu untuk static, yang satu untuk dynamic. Saya akan copy. Ctrl-C. Kita geser. Ctrl-V. Oke, sudah. Kita kasih note static route. Oke, selanjutnya sini dynamic route. Oke, sudah. Oke, kita akan memperbaiki dulu untuk setiap laptopnya karena masih terhubung ke access point yang satunya. Kita konfigurasi agar dia terhubung dengan access point yang berada di dekatnya. Dengan cara kita klik desktop, PC wireless, lalu kita connect, kita refresh, kita tunggu sampai muncul. Oke, kita pilih yang kedua atau yang pertama. Connect. Oke, bukan berarti yang pertama. Connect. Oke, kita lakukan untuk ketiga laptop tersebut.
connect, refresh. Pertama, lalu connect. Oke, laptop terakhir. Desktop, PC wireless, connect, refresh. Kita pilih yang 4 tas. Oke, kita refresh. Oke, kita connect. Oke, sudah. Oke, selanjutnya karena warnanya hilang, yang menandakan setiap departemen, saya akan coba menggambar ulang. Untuk setiap departemennya. Terakhir, server. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk static root-nya. Dimana static root ini agar setiap router ini bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain, mau itu berjarak 2 router lain berbeda atau bagaimanapun, itu bisa mereka berkomunikasi itu menggunakan IP static. Oke, caranya ialah kita buka CLI, kita enable config terminal, lalu IP root 192.168.0. Oke, karena sesuai yang saya bilang tadi, saya akan jalur pengiriman data atau berkomunikasinya itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka kepesertaan akan melewati pelayanan, kearsipan, keuangan, untuk mencapai contohnya tata usaha. Nah, artinya kita harus memperkenalkan pelayanan di kepesertaan. Dan untuk memperkenalkannya itu, kita harus memasukkan network ID dari jaringan yang akan kita tuju. Pertama, saya akan menuju ke pelayanan dengan network ID 0.8, lalu subnet max dari jaringan tersebut, yaitu 255.255.252. 248. Selanjutnya di sini adalah untuk kita mengisi IP network ID dari, maksud saya gerbang. Kita harus memasukkan gerbang yang kita tuju ketika kita ingin memasuki jaringan yang lain atau subnet yang lain. Yaitu jika kita di sini, maka kita akan melewati jaringan yang 66 sebagai gerbang awalnya. Oke, kita masukkan 192.168.0.66. Lalu enter. Oke. So, kita harus mengkonfigurasi ini ke semua jaringan juga. Jika kita contohnya yang di atas ketika kita ingin ke pelayanan. Nah, ketika kita ingin ke kearsipan melalui kepesertaan, kita juga harus melewati gerbang yang sama. Jadi kita hanya perlu mengganti network ID dari jaringan yang ingin kita tuju. Berarti 16. Oke, begitupun selanjutnya sampai semua jaringan telah selesai. Semua departemen selesai kita inisialisasikan. 24, 32, 40,
Oke, untuk jaringan network ID 0.48 yaitu taman internet itu karena menggunakan subnet max 240 kita tidak bisa samakan, jadi kita harus mengetikkan 240, kita harus merubah subnet max-nya, lalu 48, enter. Oke, jika semua departemen sudah kita inisialisasikan di dalam IP root kepesertaan, nah kita juga perlu mengkonfigurasikan atau menambahkan IP root untuk setiap jaringan atau setiap kabel yang tidak terhubung langsung dengan router kita. Jika di kepesertaan, maka dimulai dari 0.68, 0.72, 0.76, 0.80, 0.84. Oke, ini adalah yang kita inisialisasikan ialah network ID dari setiap kabel ini, penghubung antara router. Jadi kita mulai dari 68. Gerbangnya tetap sama untuk alur perpindahannya atau gerbang gateway-nya. Enter. Oke, maaf saya lupa ganti ininya. Subnet max-nya yaitu 252. Enter. 168 lalu 72 0.72 0.76 0.80 dan yang terakhir 0.84. Enter. Oke, kita hitung seharusnya untuk setiap konfigurasi setiap IP root itu harusnya berjumlah 11 di setiap router. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, sudah. Nah, jika sudah, kita jangan lupa dengan perintah do wr untuk sinkronisasi jaringan atau apa saja yang sudah kita lakukan perubahan di routernya. Do wr. Oke, lalu exit. Oke, lanjut ke router selanjutnya. Kita lakukan hal yang sama seperti router kepesertaan. Kita IP root di CLI, enable config terminal, IP root 192.168.0. Karena kita mengkonfigurasi network router pelayanan yang network ID-nya 0.8, maka kita harus menambahkan atau memperkenalkan network ID atau dari kearsipan yaitu 0.16. Maka diawali dengan 0.16 dengan subnet max 255.255.255.252, jangan salah untuk subnetnya. Lalu 192.168.0. Nah, untuk gerbangnya kita melewati 0.70, maka kita harus menginisialisasikan 0.70. 0.70, enter. Kita lakukan hal yang sama, kita hanya ubah untuk network ID-nya saja, yaitu 24. Enter. 32. Enter. 40. Enter. Lagi-lagi untuk 48, jangan lupa untuk mengganti subnetnya. Oh, maaf, saya salah subnet sini. Harusnya 248, saya harus ulangi. Saya harus hapus semua IP-nya dulu. No IP, enter. Lalu no IP, enter. No 32, no IP, enter. Selanjutnya 24, no IP, enter. Dan terakhir 16. Oke, kita IP root ulang. Seharusnya semua sudah saya no IP root ya. 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke. IP root 192.168.0.16
dengan subnet max yaitu 255.255.255.248 192.168.0.70 yaitu gerbangnya. Enter. Kita ubah network ID-nya 24 32 40. Jangan lupa ganti subnet max-nya untuk 0.48 jadi 02.40. Enter. Kita ubah kembali untuk 0.0. Lalu enter. Oke. Untuk departemen kita sudah selesai. Selanjutnya kabel yang tidak terhubung secara langsung dimulai dari 0.72 ya. Subnet max-nya kita ganti 252. 0.72 kita pastikan lagi. Enter. .76. Enter. 82. Maaf, saya 80. Enter. 84. Enter. Dan yang terakhir 88. Oke, kita coba hitung apakah 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, sudah. Jangan lupa 2R untuk sinkronisasinya. Oke, exit. Oke, lanjut ke router selanjutnya. Enable config IP route 192.168.0.24. Kenapa 24? Karena kita berada di 0.4. 16. Jadi kita menuju ke 0.24. Subnet max 255.255.255.248. 192.168.0. Kita melalui jalur 0.74. Enter. 32. Enter. 40. Enter. Subnetnya kita ganti 48. Enter. Kita ganti kembali. Aduh, saya salah ya kayaknya. Saya salah, kita no IP kan dulu. Maaf, no IP. Oke, enter. Oke, kita ulang lagi. 192.240. Bukan 80, tapi 48. Enter. 48, lalu 0. Enter. Dan yang terakhir 8. Enter. Oke. Maka di situ akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Selanjutnya kita tambahkan kabel yang tidak terhubung secara langsung dimulai dari 0.76. Subnet max-nya 252. 0.76 kita pastikan lagi. Oke, 0.76. Bentar. 82. 80 maksudnya. 84. 88. Dan yang terakhir 64. Kita hitung kembali, semoga dia atau dia harusnya 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, sudah. Jangan lupa 2R lagi. Exit. Lanjut ke router selanjutnya. Config terminal. IP route 192.168.0.
karena kita berada di 0.24 dan kita menuju 0.32, 255, 255.248, 192.168.0, kita menggunakan 0.78 sebagai gerbangnya. Enter. Kita ganti subnetnya jadi 40. Enter. Kita ganti subnetnya, maxnya menjadi 240, lalu network ID-nya menjadi 48. Enter. Kita ubah kembali 0 8 16. Oke. Selanjutnya kabel yang tidak terhubung secara langsung dimulai dari 0.80. Subnet max-nya jangan lupa 52.80. Enter. 84. Enter. 88. Enter. 64. Enter. Lalu yang terakhir 68. Enter. Kita hitung kembali apakah 11. Oke, sudah, langsung di 2R. Exit. Lanjut ke router selanjutnya yaitu 0.32. Berarti kita menuju 0.30. Maksud saya 40. Enable config T IP root 192.168.0.40.255.255.248 dengan 192.168.0 sebagai gerbangnya adalah 0.82. Enter. Kita ganti subnet max-nya, jangan lupa 48. Enter. Kita ganti kembali 0 8 16 dan yang terakhir 24. Enter. Ini adalah kabel yang tidak terhubung secara langsung dimulai dari 0.84. Kita ganti subnetnya terlebih dahulu 52.84. Kita lihat kembali apakah benar. Oke, benar. 84. Enter. 88. Enter. 64. Enter. 68. Enter. Dan yang terakhir 72. Lalu enter. Oke, sudah pas 11. Jangan lupa 2R. Exit. Lanjut ke router selanjutnya. Itu router server. CLI. Enable config terminal. IP root 192.168.0.48 karena kita di 0.40 dan kita menuju 0.48 dengan subnet max 255.255.255.240 192.168.0.86 sebagai gerbangnya. Enter. Kita ganti subnet max-nya karena kita menuju 0.0. Oke, kita pastikan sudah benar. Enter. Kita menuju 8. Enter. 16. Enter. 24. Enter. Dan yang terakhir 32. Enter. Oke, selanjutnya kabel yang tidak terhubung dengan secara langsung itu dimulai dari 0.88. Subnet max-nya jangan lupa untuk diganti 252.0.88. Enter.
0.64 enter, 0.68 enter, 64 68 lalu 72 enter, lalu 76 yang terakhir, lalu enter. Kita hitung kembali apakah 11. Oke, sudah, langsung lanjut DWR, exit. Oke, lanjutnya kita IP route untuk router terakhir yang berada di taman internet, CLI enable config terminal, lalu IP route 192.168.0.0, lalu subnetmask 255.255.255.248, lalu dia menggunakan gerbang yaitu adalah 192.168.0.90. Oke, lalu enter. Kita ubah network ID-nya menjadi 8, enter, 16, enter, 24, enter, 32, enter, dan yang terakhir 40, lalu enter. Lalu kabel yang tidak terkoneksi secara langsung dimulai dari 0.64. Kita ganti subnet max-nya, jangan lupa 252, 0.64, enter, 68. Kita cek kembali apakah benar. Oh ya, 68, enter, 68, lalu 72, enter, lalu 76, akan terakhir di 80, 76, enter, dan yang terakhir 80, enter. Kita hitung kembali. Oke, sudah, langsung jangan lupa 2R exit. Oke, untuk IP route-nya sudah selesai. Kita tunggu sebentar untuk semuanya tersinkronisasi. Kita akan coba untuk menghubungkan antara router satu dengan router berbeda walaupun berjarak satu router atau dua router ya. Contoh dari router yang berada di kearsipan ke tata usaha. Apakah berhasil? Oke, sudah successful ya. Oke, kita coba lagi untuk dari router taman internet ke departemen pelayanan. Oke, sudah successful. Kita delete. Nah, namun jika kita mengirim IP melalui PC, itu belum bisa. Kita coba ya. Oke, itu masih pilot seharusnya. Oke, mengapa demikian? Karena kita belum memberikan IP di setiap PC. Nah, karena kita sudah mempunyai server DHCP sebelumnya, kita tidak perlu memasukkan IP secara manual. Kita hanya perlu menuju ke desktop, IP configuration, dan merubah dari static ke DHCP. Dia akan melakukan request, dan request sukses, dan IP langsung terisi otomatis dengan dimulai dari 0.2, 0.1 sebagai gateway, 248 sebagai subnet max, lalu DNS servernya 0.43 sesuai dengan yang kita inisialisasikan di dalam server DHCP sebelumnya. Oke, saya akan ubah semuanya ke DHCP. Lanjut yang ada di departemen kearsipan.
Oke, mungkin ini PC terakhir. Oke, kenapa PC terakhir? Karena server kita tidak memerlukan DHCP, dan juga untuk yang berada di taman internet, laptop ini sudah terotomatis memiliki DHCP. Coba kita lihat. Oke, sudah ya. Oke, kita akan coba untuk mengirim data melalui PC yang berada di router berbeda. Oke, coba. Kita coba lagi. Oke, sudah successful. Coba kita pastikan sekali lagi. Coba lagi. Oke, sudah successful. Oke, juga kita tadi telah membuat server untuk DNS dan server untuk HTTP. Saya akan ganti dulu namanya. HTTP. Oke. Karena kita sudah membuat tadi, seharusnya kita sudah bisa mengakses website yang sudah kita buat sebelumnya, yang ada di server HTTP. Oke, kita akan coba. Oke, kita membuat tadi untuk namanya adalah asuransiku.com. Lalu kita go. Oke, kita tunggu sedikit, memakan waktu sebelum muncul. Oke, jadi berikut ini adalah topologi ring yang saya gunakan untuk dynamic root dan juga static root di perancangan jaringan di sebuah perusahaan asuransi. Oke, coba cek lagi. Oke, sudah muncul di sini di mana asuransiku dan menolong pekerja di seluruh Indonesia yang saya buat tadi. Oke, sudah berhasil. Oke, jadi untuk static root sudah selesai 100% dan sudah berhasil dan sudah bisa digunakan. Selanjutnya untuk dynamic root. Oke, dynamic root terlampau lebih mudah dan lebih cepat dan juga lebih simpel tentunya. Karena kita tidak memerlukan IP root, tapi kita melakukan yaitu router RIP, yaitu RIP. Oke, caranya dengan enable config t. Oke, lalu router RIP, lalu var 2 no auto. Kenapa no auto? Karena kita sudah memiliki server DHCP untuk generate IP secara otomatis ya, jadi kita tidak perlu untuk mengaktifkan fitur autonya. Kita enter. Lalu net adalah inisialisasi jaringan kita ini adalah jaringan apa, yaitu kita masukkan network ID dari jaringan kita itu sendiri, yaitu 192.168.0.0. Ini adalah network ID dari kepesertaan, di mana saya sedang mengkonfigurasi router kepesertaan. Enter. Lalu jangan lupa do wr. Oke, lalu exit. Oke. Kita cukup melakukan hal tersebut di setiap routernya. Saya akan coba untuk menyelesaikan di setiap router. Config router RIP var 2 no auto net 192.168.0.8. Oke, lalu do wr exit. Oke, router selanjutnya enable config terminal router RIP, enter. Lalu var 2 no auto net 192.168.0.16. Kita pastikan lagi jangan sampai ada kesalahan. Oke, benar, 0.16 network ID-nya. Enter. Do wr exit. Oke, lanjut router berikutnya untuk 0.24. Enable config terminal router RIP, lalu var 2, lalu no auto
lalu net 192.168.0.24, lalu enter, lalu do where, exit. Oke, lanjut ke router selanjutnya, yaitu 0.32, enable config terminal router RIP, lalu ke var 2 no auto, lalu net 192.168.0.32, enter, do where, exit. Selanjutnya 0.40, enable config terminal router RIP, lalu var 2 no auto, net 192.168.0.40, enter, do where, exit. Dan yang terakhir router 0.48, enable config terminal router RIP, lalu var 2 no auto, lalu net 192.168.0.48, enter, do where. Oke, sudah selesai untuk dynamic route-nya. Seharusnya kita coba untuk berkomunikasi antar router, apakah sudah bisa. Oke, sudah successful. Coba akan saya pastikan sekali lagi. Oke, sudah successful. Nah, sama seperti static route tadi, jika kita mencoba mengirim data atau dari PC atau ke PC, itu belum bisa karena kita belum berikan IP. Oke, jadi kita harus memberikan IP-nya sama seperti yang berada di static route tadi menggunakan DHCP. Sekarang dengan kita klik desktop IP configuration lalu DHCP. Requesting IP address. Oke, successful. Dan kita lakukan ke semua PC. Oke, kita harus berikan IP di setiap PC, di setiap departemen, agar bisa mengirim data antar PC yang berbeda router atau berbeda subnet. Oke, ini PC terakhir seharusnya. Oke, kenapa PC terakhir? Sama seperti tadi, server tidak memerlukan DHCP, sedangkan yang di taman internet sudah diberikan DHCP secara otomatis. Coba kita lihat. Oke, sudah DHCP secara otomatis ya. Oke, kita akan coba berkomunikasi antar PC yang berbeda router. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah successful. Kita pastikan sekali lagi. Oke, sudah successful ya. Oke, kita akan coba untuk simulasinya. Hampir saya lupa untuk simulasi. Kita lihat dulu.
Oke, saya akan percepat saja. Oke. Oke, sukses ya. Oke, saya coba lambatin, terlalu cepat sepertinya. Play. Oke, kita bisa lihat. Dia akan bergerak berlawanan ke arah jarum jam. Sampai dia menemukan router tersebut. Oke, lalu dia masuk ke jaringannya. Oke, dia berhasil mengirim data ke PC yang kita inginkan. Oke, lalu PC mengirim data kembali. Oke, dia akan berputar melalui atas. Oke, dia mengirim data kembali. Oke, buka berhasil. Oke, successful ya, berhasil. Selanjutnya untuk dynamic route saya akan coba juga. Apakah berhasil? Oke, kita akan percepat sedikit. Oke. Oke, dia berjalan lalu dia akan ke bawah sepertinya, atau oke, dia ke atas karena IP route yang ke bawah berlawanan arah jarum jam karena kita sudah memberikan rutenya. Oke, dynamic route tidak. Oke, dia kembali. Oke, dia sampai ke tujuan. Dia lihat, oh, yang ini adalah data yang benar. Lalu PC mengirim data kembali untuk kembali ke device pengirim. Oke, saya akan coba lagi. Sepertinya kurang jelas. Oke. Oke, bisa mengirim data kembali. Sedikit sulit sepertinya. Simulasi. Saya coba kembali ya. Oke, ini sepertinya berhasil. Oke, berhasil ya. Baik, jadi demikian tugas akhir saya, yaitu perancangan jaringan di sebuah perusahaan asuransi ketenagakerjaan, di mana memiliki dua perancangan, yaitu satu menggunakan static route dan satu menggunakan dynamic route. Oke, demikian saja dan terima kasih.